Hai teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini masih di channel kita Julfan Official. Teman-teman di rumah, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana mengembangkan atau membesarkan potensi wisata yang ada di Nia Selatan. Kemarin saya sudah bersama oleh teman-teman dari luar negeri, yaitu dari negara Australia, untuk berkunjung di beberapa lokasi wisata khusus ada di Tundumbaho di Kecamatan Gomo, Kabupaten Selatan. Tentunya ada beberapa pernyataan-pernyataan mereka yang mereka nilai sangat luar biasa. Dalam penyampaian mereka itu tentu sudah saya sampaikan dan tentu ada dalam liputan atau tayangan yang sudah ditayangkan lewat berita redaksi infobanua.co.id oleh teman saya jurnalistik. Nah, dalam penyampaian saya tersebut bahwa kutipan saya dari beberapa pernyataan orang-orang pendatang dari negara Australia, bahwasanya untuk mengembangkan wisata itu seharusnya harus melakukan kerjasama yang baik. Nah, kenapa saya harus mengatakan melakukan kerjasama yang baik? Tentu di setiap daerah kita melihat bahwa tempat lokasi-lokasi wisata seperti misalnya lokasi wisata yang ada di Bali, yang ada di Jogja. Nah, seharusnya mereka itu dulu tidak mengharapkan 100% bantuan dari pemerintah. Nah, saat ini kita yang ada di Pulau Nias, khususnya di Nias Selatan, tentu kalau kita berharap kepada pemerintah setempat, itu tidak akan bakalan tercapai cita-cita kita. Nah, tentu harus ada kerjasama. Setiap daerah atau setiap lokasi yang ada wisatawan yang memang layak untuk dikunjungi, karena memang ada sesuatu keindahan yang ada dalam tempat tersebut sehingga dianggap sebagai layak jadi tempat wisata. Tentunya ada kreatif-kreatif anak bangsa, ada kreatif-kreatif generasi, ada kreatif-kreatif orang tua dulu, seperti misalnya yang ada di Tundumbaho yang berlokasi di Kecamatan Gomo, Kabupaten Selatan. Nah, potensi yang ada di sana yaitu ada beberapa tugu atau beberapa patung yang sudah diukir sengaja oleh orang tua dulu, yang sangat memberikan sejarah dan manfaat bagi regenerasi hingga sampai saat ini. Tentu teman-teman yang ada di rumah, bahwasannya sangat luar biasa. Apabila kita ada kerjasama untuk mengembangkan tempat pariwisata itu, tentu tidak akan merasa sulit. Tentunya harus ada upaya kerjasama melalui gotong royong, yaitu menata tempat itu menjadi tempat yang layak atau lebih indah, agar dirasa oleh pendatang baru bahwa tempat itu sangat memberikan momen atau sangat memberikan kesan bagi setiap pendatang baru. Nah, teman-teman ada di rumah, bukan hanya itu teman-teman, bahkan patung-patung atau bangunan-bangunan megalitik itu harus dikembangkan, ya harus dikembangkan agar sangat memberikan sebuah penjelasan terkait masalah bangunan atau patung-patung itu yang sangat bermakna bagi pendatang baru. Nah, teman-teman yang ada di rumah, yang menjadi inspirasi lagi yaitu setiap lokasi itu harus membangun tempat-tempat ya beristirahat, atau ada misalnya kalau di tempat wisata itu ada yang namanya itu industri pariwisata. Nah, karena di Pulau Nias ini itu penerapan industri pariwisata itu berkurang teman-teman ya. Nah, kenapa harus ada industri pariwisata? Industri pariwisata itu sangat penting karena setiap pendatang baru itu ya mereka akan melakukan ya kan, contohnya istirahat di tempat itu ya, tempat menikmati suasana. Nah, bagaimana mereka bisa betah apabila tidak ada tempat istirahat di sana? Nah, tentu kalau ada istirahat di
tempat istirahat di sana, mereka akan betah. Teman-teman, kalau misalnya ada cuaca buruk, misalnya hujan, panas teriknya matahari, mereka tidak akan bertahan kalau tidak ada tempat istirahat di situ. Kalau hanya misalnya mengharapkan potensi patung-patung yang sudah disusun rapi di sana, ya tentu saya rasa itu sangat kurang menurut saya. Nah, kemudian pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik itu sangat baik ya untuk diterapkan bagi semua kita yang ada di Pulau Nias ya. Pelayanan jangan hanya pelayanan ya setengah-setengah, artinya pelayanan yang memang benar-benar melayani, santun, sopan dan berkelas. Nah, tentu pelayanan ini sangat kita terapkan dimanapun kita berada. Apalagi di tempat wisata ini kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sangat membuat mereka terkesan buruk ketika mereka meninggalkan tempat tersebut. Tentu kita harus memberikan citra yang positif ya, memberikan pernyataan-pernyataan yang membuat mereka terkesan terseduh ya, menikmati tanpa harus mereka merasa kecewa dengan kita. Teman-teman, terkadang kita selalu berharap ya kepada pemerintah. Saran saya agar jangan ya kita berharap 100% kepada pemerintah setempat. Yang seharusnya kita harus melakukan kreativitas ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu adalah sebagai orang Indonesia yang sangat berkarya ya. Anak Indonesia, anak bangsa Indonesia yang sangat berkarya tanpa harus memberikan mengharapkan bantuan dari siapapun. Kita bisa melakukan apa yang kita mau asal ada ketekunan dalam hati kita. Nah, teman-teman yang ada di rumah, seperti pernyataan teman kita George ya, bahwasanya ada sesuatu potensi yang mereka alami dari beberapa lokasi yang mereka kunjungi, yaitu ketika mereka berkunjung di Tundung Baho ini, ya, yaitu sangat memberikan hal-hal yang membuat mereka terinspirasi lewat bangunan-bangunan atau tugu-tugu tertua, ya. Nah, artinya megalitik yang diukir sangat rapi, ya, dan memberikan ciri khas batu itu adalah sangat tua sekali. Nah, tentu ada beberapa sejarah-sejarah ya megalitik itu, kenapa harus ada ya, kenapa harus dibangun megalitik itu, tentu punya sejarah tersendiri. Nah, teman-teman yang ada di rumah, penjelasan ini mungkin sederhana tapi sangat memberikan dampak positif bagi kita semua. Nah, jadi itu saja sebagai salah satu pernyataan dari saya agar kita lebih bertekun secara ya pribadi, bukan hanya bertekun mengharapkan bantuan orang lain. Nah, itulah rahasia supaya bisa mengembangkan wisata yang ada di Pulau Nias, khususnya di Nias Selatan ini. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa di video berikutnya.